Udah nyambung ya ini? Halo Natasha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Ibu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Nak. Sehat juga. Semalam Natasha WhatsApp itu minta konseling online ya dengan Ibu. Kiranya ada apa, Nak? Apa ada yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Hmm, jadi Bu, tepat kemarin ketika saya WhatsApp Ibu, itu tepat 40 hari meninggalnya kakak saya yang kedua, Bu. Oh, Ibu turut berduka cita ya, Nak, atas kepergian kakakmu itu. Iya, Bu, terima kasih. Kiranya ada sakit apa, Nak, kakakmu itu? Sakit leukemia, Bu, sejak kecil, Bu. Itu sedih, saya merasa belum ikhlas dengan kepergiannya. Kalau saya tahu Tuhan akan menyambut nyawa kakak saya dulu, Bu. Kenapa enggak saya saja yang punya penyakit itu? Kenapa harus kakak saya? Saya sangat sedih ketika melihat saya menyisir rambut yang indah itu, lalu banyak yang rontok bersangkutan di sela-sela sisir dan perlahan rambutnya membotak, Bu. Hmm, Sedih, Bu, saya kalau mengingat tiap hari selalu begitu. Saya kira Tuhan tidak adil kepada saya. Oh, saya paham, Nak, jika saya di posisimu saat ini, dan mungkin Ibu juga berpikir yang sama denganmu. Namun, juga pasti Tuhan punya alasan sendiri untuk mengambil kakakmu terlebih dahulu. Jadi, tidak, jadi sedihmu itu wajar, Nak. Hmm, iya, setuju sih Bu. Biar saya hidup nggak bahagia Bu. Terus mengambil orang yang paling saya sayangin dan saya paling percaya Bu. Pasti berat ya buat Natasha kehilangan orang yang kamu paling sayangi. Sangat Bu, sedih sekali saya sampai mengganggu pikiran saya saat di sekolah, saat belajar juga. Oh, konsentrasimu dalam belajar juga mudah terganggu ya, Nak. Seperti apa misalnya? Ya, saya jadi nggak semangat sama sekali Bu belajar, apalagi kalau mengerjakan PR matematika dan fisika. Karena pasti kakak saya yang mengajari saya sampai bisa dan saya paham. Dengan sabar Bu dia mengajari saya. Dan kini dia tiada. Saya bisa apa Bu? Sekarang nilai saya jeblok dan pasti saya tidak bisa melanjutkan ke jurusan kedokteran. Hmm, jadi kakakmu itu sangat baik hati ya, Nak, dan mempunyai hati yang sabar untuk mengajarimu sampai kamu mengerti dan bisa mengerjakannya. Oh, jadi kamu setelah lulus ini, kamu ingin mendapat jurusan kedokteran ya, Nak? Wah, itu jurusan yang sangat bagus loh, Nak. Iya Bu, saya berniat seperti itu. Tapi ya apa boleh buat lagi Bu, semangat saya hilang, support sistem saya hilang Bu. Itu sangat paham sekali, Nak, rasanya bagaimana ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Dari cerita yang Natasha ceritakan kepada ibu, kakak itu sangat berarti ya dalam hidup Natasha ini. Seberapa berartinya, Nak? Atau mungkin kebiasaan apa sih yang kamu rindukan kalau lagi sama kakakmu? Sangat berarti, sangat memotivasi saya Bu ketika dia akan masuk ruang operasi untuk di kemoterapi. Saya memegang tangannya lalu berkata, yang kuat ya kak. Lalu kakak saya menjawab dengan mata berbinar, kakak kuat dek, Rizky, dari Tuhan dan ujian dari Tuhan dan sekarang kakak harus melewatinya. Rasa perjuangan saya tidak mudah menyerah itu pun Bu yang sangat dominan di diri kakak saya. Tuhan sudah mengambil dia dari saya. Tuhan tidak adil, sangat tidak adil kepada saya. Saya merasa belum ikhlas kehilangan kakak saya, Bu. Saya cuman
percaya sama dia, apa-apa cerita ke dia, tidak pernah mengumbar kepada kakak saya yang satunya atau ke ibu ayah saya, walaupun saya juga paham itu masalah yang jika orang tua saya tahu saya akan dimarahi habis-habisan. Makanya hampa sekali hidup saya, Bu. Saya merindukan semua tentang dia, Bu. Terutama senyum tulusnya ketika ia sedang menjadi donatur tetap di salah satu panti asuhan. Saya tidak mencengkrama dengan anak-anak kecil itu. Hmm, dari ceritamu itu tadi, berarti kakakmu itu semasa hidupnya sangat sungguh mulia ya, Nak? Iya Bu, saya dulu sering mengantarkan dia ke tempat panti asuhan itu. Saya juga ikutan bercanda dengan anak-anak di sana. Ya, tapi sekarang saya mau ke sana sama siapa, Bu? Kalau boleh tahu, Nak, apa kamu tinggal sendirian di Jogja? Hmm, saya tinggal di rumah bersama kakak lelaki saya, Bu. Ibu dan ayah saya di Surabaya untuk 2 tahun ke depan. Oh, begitu. Tadi Natasha bilang kalau kakakmu itu yang sudah tiada ini adalah orang yang kamu sangat percaya. Lalu, kalau kakak lelakimu ini gimana, Nak? Pendiam, pendiam banget Bu. Dia saya lihat juga sering sibuk dengan pekerjaannya. Apa juga jarang komunikasi, Nak? Atau bagaimana? Lumayan jarang Bu, karena kita tepat beda 7 tahun dan lagi terkadang saya itu ingin bercerita tentang kisah cinta atau tentang perempuan Bu. Jadi saya sadar juga gak bakal nyambung kalau ngobrol sama kakak saya. Oh, gitu. Ibu mengerti sih, Nak, rasanya canggungmu itu. Banyak juga kok cewek-cewek yang canggung banget bahas tentang apa ya, perempuan, kewanitaan, bahkan ke ayahnya sendiri atau ke lelakinya sendiri. Iya, iya, tapi ya Bu, walaupun dia sosok pendiam dan dia sosok yang sangat memperhatikan banget, walaupun dia nggak banyak ngomong, tapi perilakunya terlihat dia khawatir dan ingin melindungi saya dan kakak saya waktu sakit. Oh, begitu. Boleh ceritakan apa sih rasa kekhawatiran kakak yang kamu lihat itu? Jadi Bu, ketika itu kan kakak saya kejang, kejang gitu, lalu dia dengan sabarnya dan dan tenang, menenangkan saya juga di saat saya panik dengan keadaan kakak saya yang kejang-kejang itu. Dia menelpon ambulan dan ketika di ambulan dia membacakan doa sambil mengelus kepala kakak saya. Dan itu sering terjadi Bu ketika kakak saya yang sakit itu sedang di otma. Oh, dari yang ibu dengar dari ceritamu, kakakmu lelaki ini sangat penyayang sekali ya, Nak, kepada adik-adiknya. Ya Bu, sangat penyabar. Sekarang hanya dia saudara satu-satunya yang saya punya. Hmm, jadi kamu berkata kepada ibu kalau kakakmu yang sudah tiada ini adalah pendengar yang baik dan salah satu orang yang kamu yang selalu memberimu motivasi dan salah satu orang yang kamu percayai di keluargamu kan. Nah, kalau kakak lelakimu ini gimana? Hmm, Dia sebenarnya sangat bijak dalam bertindak dan berkata. Namun saya jarang ngobrol dengannya karena kadang saya yang mau bicara soal perempuan, jadi saya memilih untuk bercerita dengan kakak saya yang sudah tiada itu Bu. Dan sebenarnya Bu, kakak saya itu adalah juara Olimpiade MIPA Bu.
Tapi ya lagi-lagi saya sangat sungkan untuk meminta bantuannya, Bu. Padahal kakak saya itu sudah berulang kali menawarkan bantuannya ketika melihat saya yang sering marah sendiri saat menemukan soal yang sulit. Namun ya saya mencoba berpikir saya bisa mengerjakannya sendiri. Wah, hebat sekali nak sifat optimisme. Kalau ibu boleh tahu sejak kapan nak kakakmu itu menawarkan bantuan untuk mengerjakan tugas itu kepadamu? Ya, sejak kakak saya sudah tiada, Bu. Berarti ya sekitar udah sebulan lebih sih, Bu. Wah, berarti kamu juga sudah lama ya nak bisa belajar mandiri dengan optimisme, dengan semangat kerja kerasmu dan tidak mudah menyerah. Ya, bagaimana lagi, Bu? Saya sudah pernah diajarin kok sama kakak saya kala itu. Tapi memang kadang saya yang pelupa dan tidak mau membuka buku catatan kembali. Memang kesalahan saya, Bu. Kakak saya adalah sangat pengertian, ternyata saya yang selalu berburuk sangka padanya. Bagus nak, ibu sangat senang mendengarnya. Dengan pemikiran yang kamu miliki ini, kita bisa selangkah lebih maju. Tadi Natasha bilang kan, kalau merasa Tuhan itu tidak adil kepada Natasha ya. Jadi apa yang membuat kamu ini berpikiran bahwa Tuhan ini tidak adil Natasha? Ya, Bu, saya kemarin dan barusan berpikir seperti itu karena sudah mengambil orang yang saya sayang. Namun benar kata Ibu di awal tadi bahwa Tuhan pasti mempunyai alasan mengapa mengambil kakak saya secara tiba-tiba. Dengan cara ini juga, Bu, mungkin Tuhan mengangkat sakit yang diberikan oleh kakak saya. Iya nak tahu. Dan sekarang karena kejadian ini saya akan membangun relasi lebih dekat lagi dengan kakak saya yang satunya. Begitu. Kakakmu di surga pasti senang nak mendengarnya. Percayalah, kakakmu itu sudah ada di tempat yang indah bersama Tuhan. Dan sekarang mereka sedang melihat kamu. Dan ibu yakin kakakmu pasti akan lebih bahagia melihat kamu bisa menggapai cita-citamu yang kamu inginkan. Nak. Dan dia pasti senang jika apa yang sudah diajarkan kepadamu itu berguna buat kamu di masa depan. Iya, iya Bu. Kalau ibu boleh menyarankan, kemarin kayaknya ibu mendengar kalau kelas 12 IPA 3 itu mengadakan berkunjung pengajian ke panti asuhan. Nak. Mungkin kamu berminat untuk ikut, nak. Kan bisa mengulang Oh iya lagi Bu. memori dan kebiasaanmu dulu ketika sama kakakmu kan. Iya Bu, kelas saya mengadakan pengajian itu. Ya juga ya Bu, coba saya ikut besok Bu. Nah, coba kamu ikut. Nah, setelah konseling ini, apa yang Tasya rasakan? Ya, saya sangat merasa lega karena bisa mengeluarkan unek-unek yang selama ini saya pendam sendirian. Saya merasa berdosa sekali, Bu. Sudah berpikir seperti itu. Ternyata Tuhan dengan alasan mengambil kakak saya karena memang Tuhan sedang rindu adanya kakak saya di sisinya dan Tuhan yakin jika saya dan keluarga saya bisa tabah dan bisa lebih kuat dengan kepergian kakak saya, Bu. Dan saya merasa terbuka sekali pemikiran saya. Wah, ibu senang sekali nak. Bagus sekali pemikiran itu. Percayalah nak bahwa akhir segalanya itu bukan kematian. Justru itu adalah suatu awal di alam selanjutnya. Karena di sana adalah kehidupan yang kekal dan di sana kamu tidak akan merasa sakit lagi karena Tasya. Iya juga ya, Bu.
Kalau di sini malah dia harus menahan sakitnya terus. Jadi setelah ini kiranya apa yang rencana Natasha akan lakukan? Ya, saya akan membangun relasi yang baik dengan kakak saya, Bu. Biar kita bisa semakin dekat dan tidak semakin apa jauh. Lalu saya akan terus terus mengejar cita saya, yaitu melanjutkan ke jurusan kedokteran, Bu. Saya harus belajar lebih rajin lagi ke depannya. Bagus, bagus sekali nak. Ibu selalu mendukung apapun yang terbaik untukmu nak. Semoga sukses selalu ya nak. Apa masih ada yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Terima kasih banyak, Bu, atas bantuan Ibu yang dengan sabar mendengarkan cerita saya. Sudah, Bu, saya kira ini cukup. Baik. Kalau begitu, ibu cukupkan. Ibu cukupkan sampai di sini konseling kita pada hari ini ya nak. Selamat siang nak Tasya. Selamat siang, Bu. Halo nak Tasya, gimana kabarmu hari ini? Wah, ibu lihat-lihat kamu sekarang sumringah banget loh. Baik, Bu, puji Tuhan. Ya, Bu, saya juga merasa seperti itu belakangan ini. Wah hebat nak. Gimana nih kemarin rencanamu yang kamu ceritakan ke ibu kemarin? Sudah dilakukan belum? Sudah, Bu. Dan sekarang hubungan saya dengan kakak saya sangat beda banget, Bu. Hubungan kami Hmm, sudah dekat sekali walaupun dibatasi dengan jarak. Namun komunikasi kami sangat lancar sekali, Bu. Saya sangat merasa senang sekali, Bu. Dan saya semakin percaya diri untuk mengikuti tes masuk kuliah jurusan kedokteran. wah ibu senang banget dengarnya. Lalu kemarin apa kamu jadi ikut ke panti asuhan nak bersama teman-teman kelasmu itu? Jadi nggak? Hmm, Jadi, Bu. Dan saya bersyukur saya ikut, Bu, waktu itu. Terima kasih, Bu, atas saran yang Ibu berikan. Saya menjadi lebih merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Yang mana saya masih mempunyai keluarga, ayah dan ibu lengkap beserta kakak saya. Saya melihat mereka sudah tidak mempunyai itu, namun senyum manusia tidak pernah pudar dari wajah mereka, Bu. Saya merasa terlalu menuntut lebih dan selalu memandang ke atas dan lupa bahwa banyak orang yang di bawah kita, Bu. Saya kehilangan satu anggota keluarga saya itu bukan akhir segalanya, Bu, buat saya. Saya masih bisa mengejar mimpi saya, Bu. Saya berpikir itu terlalu kecil untuk menjadi hambatan saya untuk mengejar cita-cita saya. Wah, ibu senang sekali nak. Kamu mendapat banyak makna ya dari kemarin waktu kamu mengunjungi panti asuhan. Hebat, hebat, kamu hebat sekali. Kamu dapat menemukan makna dari kunjungan itu. Lalu, sekarang perasaanmu apa masih sedih, nak? Atau bagaimana? Tidak, Bu. Saya sekarang sangat penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan dengan rezeki yang Dia berikan kepada saya dan keluarga. Wah, bagus sekali. Nah, hebat, hebat, hebat. Semoga ini bisa membuat kamu lebih bersemangat terus dan ini membuat kamu nggak patah semangat lagi. Kamu Iya, bisa mengejar mimpimu juga. Pokoknya ibu doakan yang terbaik untukmu selalu, Natasha. iya, Bu. Saya berterima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga mau menemani saya memecahkan masalah saya, Bu. Iya, nak. Terima kasih kembali. Kamu nggak perlu sungkan buat cerita lagi kepada ibu. Pintu ibu selalu terbuka untukmu. Oke, sepertinya jadi kita berakhir sampai sini. Kalau ada apa-apa, hubungi aja ke ibu. Nggak apa-apa. Kita berdiskusi lagi nanti. Jangan sungkan untuk kembali ya. Ibu senang bisa membantu Natasha.
Iya, Bu Irma, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dede Natasha, semangat. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Masih keriket tuh. Iya, weh. Kriket, 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 kriket. Dan inilah akhir cerita penderitaan Tasya karena ditinggal selama-lamanya oleh kakaknya. Orang yang paling dia sayangi dan paling dia percaya. Dia sekarang sudah menemukan makna hidup dan dia sekarang terlihat bahagia dalam menjalani hidupnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika suka dengan video ini, jangan lupa